Put, mendingan kita pulang aja ya. Ya nggak bisa dong, Riz. Gue harus ketemu sama batu bata. Gue yakin banget deh. Sekarang pasti dia kebingungan. Dia butuh temen buat tenangin diri dia. Put, tunggu. Gue paham maksud lo. Tapi please, kali ini dengerin gue. Masalah ini udah ngelibatin orang tua, Put. Kalau sampai bokapnya Mel tahu, lo dalam bahaya. Put, gue peduli sama lo. Gue gak mau lo kenapa-napa. Bokapnya Mel rela ngelakuin apapun asal Mel bisa bahagia. Apalagi sekarang Mel habis kecelakaan dan gara-gara pangeran. Lo gak mau kan nyokap lo jadi sedih kalau lo sampai kenapa-napa. Tapi gue cuma mau. Put, please, kali ini aja lu dengerin gue, lu percaya sama gue. Ini demi kebaikan lo, Put. Apa yang diomongin Rizky ada benernya. Gue gak mau bikin ibu sedih. Ya udah, kita pulang. Tapi tunggu sebentar. Maafin gue batu bata. Karena saat ini gue gak bisa ada di samping lo. Gue gak mau bikin situasinya jadi semakin berantakan. Gue ngerti gimana perasaan lo sekarang. Tapi gue percaya kalau lo pasti berani bertanggung jawab dan kuat hadapin masalah seberat apapun itu. Lo juga harus kasih semangat buat Mel. Jangan buat dia jadi terpuruk karena kondisinya saat ini. Dan satu yang harus lo tahu, gue akan selalu support lo di kondisi apapun. Bahkan kehadiran lo dengan cara seperti ini aja udah bisa bikin gue sedikit tenang, usus goreng. Seandainya lo sekarang ada di sisi gue, pasti semuanya jadi lebih mudah buat gue. Thanks usus goreng. Jangan lelah buat selalu ingetin gue. Karena support lo yang paling gue butuhin saat ini. Gue harus tanggung jawab ke Mel. Meskipun gue berat buat ngelakuinnya. Ran, gue minta maaf ya. Gue baru sadar kalau sikap gue tadi berlebihan ke lo. Gue paham kok. Gue ngerti kenapa lo ngelakuin ini semua. Sekali lagi gue minta maaf ya. Jujur, sebenarnya gue iri banget sama lo. Karena lo bisa meluluhkan hatinya Mel dengan mudah. Sedangkan gue gak pernah bisa. Tapi lo tau gak? Jujur gue salut sama lo. Gue salut sama ketulusan lo. Lo tulus banget sama Mel. Lo tahu, sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu tahu. Kita ini sama-sama mencintai orang yang gak cinta sama kita. Lo cinta sama Mel, tapi Mel bucin ke gue. Mel suka sama gue, tapi gue sebenarnya suka sama Us.
Lu suka sama siapa? Nggak apa-apa. Gue nggak suka sama siapa-siapa. Lupain aja. Oke. Kalau dipikir-pikir kita semua miris ya. Orang lain di luar sana mandang kita punya segalanya. Seolah-olah kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Padahal mereka nggak tahu aja kalau kita nggak pernah bener-bener bisa seenaknya sendiri. Karena kehidupan kita diatur sama uang dan kekuasaan. Sebenarnya bisa aja gue nekat deketin Mel. Bisa aja gue memaksakan diri. Tapi balik lagi. Pasti perusahaan bokap gue, nyokap gue yang jadi taruhannya. Khusus goreng. Gue masih berharap lo ada di sisi gue saat ini. Lo harus bertahan, Mel. Lo harus kuat ngadepin semua ini. Gue akan terus support lo sekalipun lo gak pernah nganggep gue. Gue gak tenang kalau misalnya gue belum ngeliat kondisi Mel secara langsung. Lo bisa cepetan dikit gak? Please, 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 please. Gue kepikiran pacar terus nih. Citra gak mungkin kan serius mutusin gue. Enggak. Seumur umur gue belum pernah diputusin cewek. Jangan sampai aja Citra yang mutusin gue. Kalaupun gue sama Citra yang harus putus, gue yang bakal mutusin Citra. Tapi amit-amit deh kalau sampai gue putus sama Citra. Tak, lo kenapa sih? Ata, Apaan sih? ya lagian gue udah ngomong panjang lebar tentang Mel, lo gak dengerin gue ya? Gue denger kok. Kok kita berhenti di sini? Kan rumah sakitnya masih jauh. Sorry Van, kayaknya gue harus pulang dulu deh. Soalnya nyokap gue nitip minyak angin. Hah? Maksudnya? Iya, lu pulang duluan, nanti kita ketemunya di rumah sakit aja. Ya? Ya ntar gue ke rumah sakitnya naik apa? Ya naik ojek, ya naik taksi atau naik apa kek. Please lah Vanya. Nanti gue diomelin sama nyokap gue. Kalau gue pulang-pulang gak bawa minyak angin. Yang ada nanti nyokap gue makin parah. Orang kaya bisa masuk angin. Ya elah ya, orang kaya juga manusia, sama aja. Orang presiden aja kena masuk angin kok. Udahlah nanti kita ketemu sana aja ya. Ya udah deh, gue turun. Hello? Tash, can you pick me up? Ata harus pulang dulu. Udahlah, nggak usah dibahas. Pokoknya gue Sherlock ya kalau sekarang, oke? Oke, bye. Linda, Iya Bu, Pak Alex nggak balik kantor? udah malam gini Pak Alex nggak mungkin kembali ke kantor Bu. Apalagi tadi siang saya dengar anaknya Pak Alex itu ngalamin kecelakaan sama pacarnya. Saya baru dengar soal ini. Kamu tahu kabar anaknya Pak Alex? Saya juga nggak tahu Bu gimana keadaannya. Ya kita doain aja, semoga anaknya Pak Alex baik-baik aja. Mudah-mudahan anak Pak Alex nggak kenapa-napa. Yaudah kalau gitu Bu Nawang, saya duluan ya. Saya juga mau pulang. Oh yaudah yuk. Yuk. Saya angkat telepon dulu ya. Duluan aja nggak apa-apa. Oh yaudah kalau gitu saya duluan ya Bu. Halo Lydia.
kamu lagi nangis? Lydia, kamu baik-baik aja kan? Sekarang gini, kamu tenang ya. Aku mau ke rumah kamu sekarang. Tapi aku minta Sherlock ke rumah kamu ya. Iya. Kasihan ya Lydia. Pasti dia mikirin masalah Rizky. Yang ada kondisi badannya jadi drop. Pacar, tunggu. Gue yakin lu gak bakal jalan sama cowok tadi. Karena hati lu tuh buat-buat. Mana cowoknya jelek lagi. Gantengnya juga gue. Gak usah kepedean deh lo. Lagian ngapain juga lo kesini lagi? Gue tuh mau jelasin sesuatu sama lu masalah yang tadi. Takutnya lu salah paham. Gak usah. Pokoknya sekarang kita putus. Baru kali ini gue seumur hidup diputusin sama cewek. Biasanya juga gue yang mutusin. Bodoh amat. Yang penting sekarang lo rasain aja gimana rasanya diputusin. Oh enggak, harusnya gue yang mutusin lu. Oh, jadi lo emang mau kita beneran putus? Bukan itu maksud gue. Oke, fine. Ya udah sekarang kita putus. Officially, putus. Lu tuh kenapa sih? Sedikit-sedikit ngancemnya putus. Lu gak hargain gue, Cid. Pokoknya gue gak mau tahu, gue gak mau putus. Enak aja, apalagi lu ceweknya. Kenapa? Emang gue gak selevel sama lo? Bukan gitu maksud gue. Gue itu ngomong gitu karena Gue udah gak mau denger lagi penjelasan dari lo. Sekarang kita udah putus. Titik. Cita. Susah banget sih ngomong sama tuh anak. Please be safe. Ini juga dari tadi hati-hati kok. Bye. Ya tapi ini lo ngebut banget. Fanya, unlike you, gue di sini pengen cepet-cepet ketemu sahabat gue yang lagi ada di rumah sakit. Ya kalau kita ngebut kayak gini yang ada ntar kita yang kenapa-napa. Fanya, can you please shut up? Gue ngerti kok porsi nyetir gue gimana. Also, ini semua kan karena lo. Udah bagus tadi kita mau datang bareng, gue yang nyetirin. Ini enggak, malah mau pergi sama Atak berdua nempel. Come on lah. Bener dikit kenapa sih? Lagian gue tuh tadi udah mau sampai. Karena lo jangan putar balik lagi. Ya lagian lo lama, padahal kan gue udah Sherlock. Excuse me, sekarang lo nyalain gue. Lo tau nggak Jakarta kalau after office hours macetnya itu kayak apa? Please dong, pikirin sedikit. By the way, tadi gue udah telepon Om Raymond. Karena gue tahu kita bakal telat, jadi gue penasaran kondisi Mel kayak apa. Terus Om Raymond bilang apa? Ya Om Raymond masih belum bisa mastiin kondisinya Mel, karena katanya Mel masih belum bangun sampai sekarang. Oh my god, I'm so worried about Mel. Gue juga tanya Om Raymond soal Pangeran. And then? Om Raymond bilang Pangeran selalu dampingin Mel. Ya of course Pangeran harus dampingin Mel terus. Kalau misalnya Pangeran gak dampingin Mel, pasti papahnya Mel bakal ngamuk banget. And bisnis papanya Pangeran bakal jadi taruhannya. Right? Tumben lo pinter. Kapan sampainya sini? Satu permasalahanku sama Nawang belum selesai. Sekarang timbul masalah baru gara-gara ulah Pangeran. Aku gak akan biarin masalah ini menghancurkan perusahaanku. Aku harus bikin Pangeran untuk bisa bertanggung jawab sama Mel. Supaya Pak Raymond bisa lega. Dan proyek-proyekku akan tetap bisa jalan dengan baik. Kayaknya aku harus hubungin Lydia. Hanya Lydia orang yang bisa bantu aku untuk nyelesain masalah.